Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Pragmatik yang beranggotakan Arisa Putri Yuliani, Nadia Salsabila, Nurilia Ayu Pradani, sama Reza Nur Inaya akan menjelaskan tentang deiksis dan jarak serta macam-macam deiksis. Kelas A ingin menjelaskan tentang pengertian deiksis dan jarak. Deiksis ini adalah istilah teknis dari bahasa Yunani untuk salah satu hal mendasar yang kita lakukan dengan tuturan, menurut George tahun 2014. Deiksis berarti penunjukan dari bahasa. Pengungkapan deiksis ini biasanya menggunakan kata itu guna untuk menunjuk sesuatu dalam suatu konteks yang tiba-tiba. Lalu dalam bahasa Yunani sendiri, deiksis merupakan istilah teknis untuk salah satu hal yang mendasar yang dilakukan dalam tuturan. Sedangkan istilah deiktikos yang dipergunakan oleh tata bahasa Yunani dalam pengertian sekarang ini biasanya kita sebut dengan kata ganti demonstratif. Menurut para ahli, yaitu menurut Euler tahun 2006, mengemukakan deiksis adalah istilah teknis dari bahasa Yunani untuk salah satu hal mendasar yang kita lakukan dengan tuturan. Deiksis berarti penunjukan melalui bahasa. Seperti contohnya, saya akan meletakkan ini di sini. Ini merupakan deiksis dari kalimat tersebut. Jenis deiksis yang pertama yaitu deiksis persona. Deiksis persona ini cenderung menggunakan kata ganti, baik itu kata ganti orang pertama, orang kedua, ataupun orang ketiga. Biasanya kata ganti orang pertama itu menggunakan kata aku, sedangkan kata ganti orang kedua itu menggunakan kata ganti kamu. Dan orang ketiga itu biasanya menggunakan kata ganti dia, baik itu dia laki-laki ataupun itu dia perempuan. Ungkapan-ungkapan untuk suatu penghormatan itu biasanya disebut honorifics. Cenderung lebih menonjol pada penghormatan orang yang lebih tinggi. Misal orang yang lebih tinggi derajatnya, guru kita atau orang tua kita. Deiksis yang kedua yaitu deiksis tempat. Deiksis tempat ini cenderung menunjukkan pada lokasi. Adapun pengertian dari deiksis tempat yaitu tempat hubung antara orang dan bendanya yang ditunjukkan. Beberapa kata kerja misal datang dan pergi itu juga menunjukkan makna deiksis. Biasanya deiksis tempat ini ditandai dengan kata di sini dan di sana. Misal kata di sini itu berarti lokasinya sedang dekat dan berada di dekat si penutur. Sedangkan kata di situ lokasinya tidak jauh dari si penutur, dan di sana berarti lokasinya sangat jauh dari penutur. Is concerned with encoding of temporal points and spins to relative to time at which an uttering is spoken or a rhythm music described. Maksudnya deiksis waktu berhubungan dengan pemahaman titik ataupun rentang waktu saat tuturan dibuat atau pada saat pesan tertulis dibuat. Levensen 1983 halaman 62. Nah, deiksis waktu menunjuk pada pengungkapan jarak waktu dipandang dari waktu atau saat suatu ungkapan dibuat oleh pembicara. Nah, bentuk deiksis waktu dapat diketahui dari ungkapan seperti sekarang, pada saat itu, kemarin, besok, hari ini, dan sebagainya. Nah, semua ungkapan tersebut tergantung pada pemahaman penutur tentang pengetahuan waktu tuturan yang relevan. Jika waktu tuturan tidak diketahui dari suatu catatan, ada ketidakjelasan dalam hal waktu. Nah, misalnya saya beri contoh pertama, hari ini bayar, besok gratis. Contoh yang kedua, back in an hour, yaitu artinya kembali 1 jam lagi. Dan yang ketiga, free beer tomorrow, minum bir gratis besok. Nah, pada contoh pertama, kata hari ini dan besok tidak begitu jelas menunjuk pada waktu yang mana, karena kalimat tersebut selalu terpampang setiap hari di sebuah warung. Jadi hari ini itu nggak jelas. Misal saya melihatnya hari ini pada tanggal 19 Maret.
Nah, besok saya melihat itu, nah berarti besoknya itu kan tanggal 20. Nah, ternyata tanggal 20 itu masih ada. Hari ini bayar, besok gratisnya masih ada. Nah, jadi itu tidak ada ketepatan waktu kapan pengumuman itu berlaku gitu. Nah, untuk misal contoh kalimat yang kedua, back in an hour, merupakan catatan yang ditempel pada pintu kantor. Nah, pembaca tidak akan mengetahui apakah harus menunggu lama atau sebentar, karena kan itu artinya kembali 1 jam lagi. Nah, karena tidak diketahui kapan tuturan tersebut dibuat. Nah, 1 jam sekarang atau 1 jam 2 jam yang lalu atau 1 jam kemarin, jadi itu tidak jelas 1 jam itu 1 jam kapan. Dan kalimat itu masih tetap terpasang di sebuah pabrik, maka pengunjung masih berada 1 hari lebih awal untuk mendapatkan minuman gratis. Jadi tidak ada penunjuk waktu yang jelas kapan waktu tersebut itu berlaku gitu. Nah, yang selanjutnya Deksis Wacana. Nah, Deksis dalam buku Deksis Wacana ini, dalam bukunya Levinson menyebutkan bahwa discourse Deksis concern the use of expression within some utterance to differ to some portion of discourse that contains that utterance, including the utterance itself. Buku 183 halaman 85. Nah, Deksis Wacana ini berhubungan dengan ekspresi atau maksud yang digunakan dalam ujaran yang merujuk pada beberapa bagian dari wacana yang mengandung ujaran tersebut, termasuk ujaran itu sendiri. Nah, maksudnya Deksis Wacana digunakan untuk mengacu pada suatu bagian tertentu dari wacana yang lebih luas, baik teks tertulis maupun teks lisan, tempat terjadinya ungkapan-ungkapan tersebut. Nah, contoh yang pertama, kita mengatakan that's rhinoceros, itu ada badak. Nah, kemudian si lawan bicaranya berkata spell it for me, ejakan itu untukku, artinya. Nah, kata it dalam spell it for me itu tidak merujuk pada hewan badak yang diutarakan si penutur pertama, tetapi lebih kepada rhinoceros itu sendiri. Tidak merujuk pada badak itu sendiri, tapi merujuk pada ejakan kata rhinoceros itu sendiri. Nah, saya beri lagi contoh yang kedua, yaitu I've never seen him, artinya saya tidak pernah melihatnya. Dan si lawan tuturnya mengatakan that's a lie, itu bohong. Nah, kata that yang diucapkan pada penutur kedua itu tidak merujuk pada kalimat A yang I've never seen him, saya tidak melihatnya, tapi lebih pada kenyataan yang dinyatakan dalam ujaran A, bahwa si A itu berbohong gitu. Jadi tidak merujuk pada kalimat yang diutarakan, tapi merujuk pada faktanya, fakta dari ujaran yang dituturkan pada penutur pertama. Deksis sosial berhubungan pada aspek kalimat yang merefleksikan, membentuk, atau yang ditetapkan oleh kenyataan situasi sosial tertentu di mana ujaran tersebut terjadi, yang menunjukkan perbedaan ciri sosial antara pembicara dan lawan bicara. Contoh penggunaan kata mati, meninggal, wafat, dan mangkat yang menyatakan keadaan meninggal dunia. Masing-masing kata tersebut berbeda pemakaiannya dalam tata bahasa, disebut eufemisme atau pemakaian kata halus. Deksis sosial ini ditunjukkan oleh sistem honorifics atau sopan santun berbahasa. Deksis tata bahasa. Levinson mengatakan kajian hubungan antara bahasa dan konteks yang mendasari pengertian bahasa. Pengertian bahasa menunjuk pada fakta bahwa untuk mengerti suatu ungkapan diperlukan pengetahuan di luar bahasa, yaitu makna kata dan hubungan tata bahasanya. Deksis adalah kata, frasa, atau ungkapan yang rujukannya berpindah-pindah, tergantung siapa yang menjadi pembicara,
waktu, tempat, dan tuturannya satuan bahasa tersebut dilihat. Dari struktur bahasa, misalnya penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung,